Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan coba absen dulu ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 7. Nah, dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 7 menggunakan metode SQ3R. Ada yang tahu apa itu metode SQ3R? Oke, betul. Metode SQ3R adalah metode membaca yang digunakan untuk menemukan ide pokok serta pendukungnya dan dapat membantu kita agar mengingat lebih lama tentang bacaan tersebut melalui 5 tahapan. Nah, tahapannya itu apa aja? Ada yang tahu? Oke, sekarang saya akan kasih tahu 5 tahapan tersebut. Pertama, yaitu S itu survei, Q itu question, R itu reading, research, review. Nah, ada 5 tahapan ya. Oke, sekarang coba saya akan bagikan menjadi beberapa kelompok. Oke, setelah ini kita akan coba menggunakan metode SQ3R. Nah, sekarang pertama kita akan masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu survei. Nah, coba kalian lihat teks yang ada di buku kalian. Coba kalian survei teks tersebut dan perhatikan apakah ada hal yang penting dalam teks tersebut atau hal-hal yang menarik dalam teks tersebut, atau juga bisa hal-hal yang menurut kalian perlu dipertanyakan dalam teks tersebut. Sudah disurvei? Oke, sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu question. Nah, setelah tahap survei, sekarang kita masuk tahap question ya. Dari artinya itu question, kalian pasti sudah tahu itu apa artinya question. Nah, betul, pertanyaan. Question itu pertanyaan. Tapi di sini kalian harus membuat pertanyaan ataupun membuat prediksi dari pertanyaan tersebut. Coba kalian lihat teks tersebut dan kira-kira adakah hal yang masih mengganjal ataukah ada hal yang mesti perlu kalian pertanyakan. Coba kalian buat pertanyaannya. Oke. Kalau kalian sudah membuat pertanyaannya, jangan lupa kalian juga harus membuat prediksi jawabannya juga. Ya. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian mensurvei dan meng-question, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu read. Nah, read ya. Read itu reading. Setelah kalian survei, question, coba sekalian baca teks tersebut. Ya, kalian baca teks tersebut, temukanlah ide-ide pokok yang ada dalam teks tersebut. Sudah? Nah, kalau kalian sudah temukan ide pokok tersebut, kira-kira apakah yang ada dalam teks tersebut ide pokoknya? Betul. Dalam teks tersebut kita berbicara soal masa penjajahan ya. Masa penjajahan itu berkaitan dengan tema 7, yaitu masa penjajahan kolonial Belanda ya. Dan juga ada satu hal lagi yang di situ yang ada di teks tersebut, yaitu apa? Sistem tanam paksa, itu dia. Dari tahapan kalian pelajari tadi, reading, kalian sudah menemukan beberapa ide pokok ya. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu riset. Nah, setelah itu kita akan riset teks tersebut. Nah, dari hal yang sudah kalian baca itu, coba kalian riset atau kalian simpulkan kembali hal-hal yang menurut kalian penting yang ada di teks tersebut, ataupun menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Tadi kan kalian sudah membuat beberapa pertanyaan menggunakan
tahapan question. Nah, sekarang kalian akan coba buat jawabannya di tahapan ini ya. Kalian buat jawabannya, lalu kalian akan simpulkan apa jawaban dari pertanyaan kalian tersebut itu. Oke, setelah kalian simpulkan, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang terakhir adalah review ya. Review ini kita akan menyimpulkan teks tersebut atau menggarisbawahi hal-hal yang mesti atau perlu diingat kembali dalam teks tersebut. Seperti apa hal-hal yang penting yang ada dalam teks tersebut. Seperti tanam paksa pertama kali terjadi di Jawa, ya kan? Lalu apalagi dimulai dari tahun 1847, ya. Nah, sistem tanam paksa itu adalah hal yang dilakukan dulu di masa penjajahan Belanda. Jadi di dalam sistem tanam paksa itu orang Indonesia disuruh untuk menanam sebuah tanaman seperti kelapa, sawit, dan juga umbi-umbian, lalu diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup menggunakan metode SQ3R ya. Saya harap adik-adik dapat mengerti. Dan sekarang coba kalian kerjakan tugasnya. Oke, kalau sudah mengerjakan tugasnya, sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Yes.